Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal. Sebelumnya, pertama-tama yang terhormat Ibu Dr. Dwi Septi Hayati STMM selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yang membimbing saya hingga dapat menyelesaikan proposal ini. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Implementasi Total Quality Management terhadap Kinerja Pegawai pada Distrik Navigasi Tipe A Kelas 1 Tanjung Pinang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nunung Marleni dengan NIM 21612030. Latar belakang. Di dalam organisasi pemerintahan, terjadi penambahan pegawai melalui pola pembibitan yang diterapkan oleh Kementerian Perhubungan. Perubahan ini dipicu oleh pensiunnya beberapa pegawai, sehingga menyebabkan minimnya penempatan pegawai di bidang operasional. Dampaknya adalah peningkatan beban kerja bagi pegawai sehingga pekerjaan tidak dapat terselesaikan tepat waktu. Selain itu, di dalam upaya pengembangan sumber daya manusia di Distrik Navigasi Tipe A Kelas 1 Tanjung Pinang, fokus utama adalah pada pendidikan. Organisasi ini memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk mengikuti program beasiswa pendidikan yang tersedia, namun terbatas oleh keterbatasan biaya sehingga tidak semua pegawai dapat mengambil kesempatan ini. Masalah lainnya adalah masih banyak sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi dan keterampilan sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas 1 Tanjung Pinang memegang peran krusial dalam mengatur kegiatan navigasi dan keselamatan pelayaran di wilayahnya. Untuk meningkatkan kinerja pegawai dan efektivitas operasional, sangat penting untuk fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan implementasi total quality management. Pengembangan sumber daya manusia akan membantu pegawai untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi mereka. Sementara total quality management akan menjamin adanya proses yang terstruktur untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional secara keseluruhan. Rumusan masalah yang pertama, apakah pengembangan sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pegawai Distrik Navigasi Tipe A Kelas 1 Tanjung Pinang? Yang kedua, apakah implementasi Total Quality Management berpengaruh terhadap kinerja pegawai kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas 1 Tanjung Pinang? Yang ketiga, apakah pengembangan sumber daya manusia dan implementasi Total Quality Management berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas 1 Tanjung Pinang? Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai pada kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas 1 Tanjung Pinang. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh implementasi Total Quality Management terhadap kinerja pegawai pada kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas 1 Tanjung Pinang. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pengembangan sumber daya manusia dan implementasi Total Quality Management terhadap kinerja pegawai pada kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas 1 Tanjung Pinang. Tinjauan teori. Yang pertama ada pengembangan sumber daya manusia. Menurut Agustin dan Savario 2021, dalam Silviana dan Novrians 2023, pengembangan sumber daya manusia adalah rangkaian kegiatan yang direncanakan oleh sebuah organisasi untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggota agar dapat mempelajari keahlian yang diperlukan untuk memiliki persyaratan pekerjaan saat ini dan di masa depan. Indikator pengembangan sumber daya manusia menurut Tuhagana dan Johaluddin 2024, yang pertama ada pendidikan dan pelatihan, yang kedua ada kegiatan non-diklat, yang ketiga ada tugas belajar, yang keempat ada promosi. Selanjutnya ada yang kedua, implementasi Total Quality Management. Total Quality Management atau TQM adalah sistem manajemen strategis yang mengintegrasikan semua fungsi dan proses dalam sebuah organisasi atau kelompok dengan tujuan terus-menerus meningkatkan kualitas produk dan layanan. Indikator Total Quality Management
Menurut Rahmi 2022, yang pertama ada reward pegawai. Yang kedua ada pemberian reward dari manajemen untuk pegawai. Yang ketiga pemberhentian produksi kualitas. Yang keempat ada pemeriksaan output pegawai. Yang ketiga ada kinerja pegawai. Menurut Buhart 2019, dalam Alexandro Hutagulung 2022, kinerja pegawai memiliki hubungan erat dengan pemberdayaan sumber daya manusia karena menjadi indikator utama dalam memiliki upaya mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. Indikator kinerja pegawai menurut Kasmir 2016 dalam Rahmi 2022, yang pertama ada kualitas atau mutu, yang kedua ada kuantitas atau jumlah, yang ketiga ada waktu atau jangka waktu, yang keempat ada kerjasama antar pegawai, yang kelima ada pengawasan. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Di dalam kerangka pemikiran ini ada X1, pengembangan sumber daya manusia, X2, implementasi total quality management, yang Y-nya ada kinerja pegawai. Keterangannya, jika garis lurus maka berpengaruh secara parsial. Jika garis putus-putus maka berpengaruh secara simultan. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu H1, diduga ada pengaruh pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai. H2, diduga ada pengaruh implementasi total quality management terhadap kinerja pegawai. H3, diduga ada pengaruh pengembangan sumber daya manusia dan implementasi total quality management terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Jenis data primer. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada sampel dan objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa bukti buku, wawancara, dan poster pada kantor distrik navigasi tipe A kelas 1 Tanjung Pinang. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, metode kuesioner. Penulis menyusun daftar pernyataan secara struktur untuk mengumpulkan data dari seluruh pegawai kantor distrik navigasi tipe A kelas 1 Tanjung Pinang mengenai variabel yang dibahas, yaitu pengembangan sumber daya manusia dan implementasi total quality management terhadap kinerja pegawai di kantor distrik navigasi tipe A kelas 1 Tanjung Pinang. Yang kedua ada metode wawancara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang tidak terstruktur, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data, namun hanya mengikuti garis besar permasalahan yang ingin dijelaskan. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di kantor distrik navigasi tipe A kelas 1 Tanjung Pinang yang berjumlah 184 orang. Sampel berdasarkan jumlah populasi sebanyak 184 orang, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan rumus Slovin. Dalam perhitungan tersebut, peneliti mendapatkan jumlah sampel sebanyak 33 orang. Teknik analisis data. Uji kualitas data. Analisis data merupakan proses penting untuk memahami sejauh mana variabel-variabel saling mempengaruhi. Data yang dikumpulkan harus diolah atau dianalisis terlebih dahulu dan dapat memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan meliputi uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis. Uji validitas adalah ukuran sejauh mana suatu instrumen atas pengukuran dapat mengukur secara akurat apa yang
Apa yang dimaksudkan untuk diukur? Dalam uji validitas digunakan korelasi produk momen untuk meningkatkan apakah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat efektif mengukur keadaan sebenarnya dari responden. Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah dianggap reliable. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika nilai konveks alfa yang dihasilkan lebih besar 0,60. Reliabilitas mengacu pada sejauh mana sebuah instrumen atau alat dapat diandalkan dalam mengumpulkan data kualitas yang baik. Uji asumsi klasik. Model regresi linear dianggap baik ketika memenuhi sejumlah asumsi yang dikenal sebagai asumsi klasik. Salah satu asumsi klasik yang penting adalah distribusi normal dan residual. Keberhasilan memenuhi asumsi klasik ini penting untuk mendapatkan estimasi yang andal dari model regresi linear serta kepercayaan dengan pengujian. Selanjutnya, uji normalitas menurut Priyanto 2015, dalam Imron dan Suhardi 2019, uji normalitas pada mode regresi digunakan untuk mengevaluasi apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Mode regresi yang baik adalah yang memiliki residual yang terdistribusi secara normal. Salah satu metode untuk menguji normalitas adalah dengan melihat penyebaran data pada diagonal garis pada grafik ppplot dari residual standar regresi. Yang selanjutnya ada uji heteroskedasitas yang digunakan untuk mendeteksi ketidaksamaan dalam variasi residual dalam fungsi regresi, di mana varian residualnya tidak sama. Hal ini menyebabkan penafsir ordinary least square atau OLS tidak efisien, terutama pada sampel kecil maupun besar. Meskipun tetap bias dan konsisten, salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah uji Park. Selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linear berganda untuk mengidentifikasi hubungan antara pengembangan sumber daya manusia dan implementasi total quality management terhadap kinerja pegawai kantor distrik navigasi tipe A kelas 1 Tanjung Pinang. Regresi linear berganda bertujuan untuk menentukan persamaan atau model regresi yang menguji pengaruh variabel atau terhadap variabel lainnya. Variabel X dalam konteks ini merupakan variabel independen yang memiliki nilai tertentu, dan regresi linear berganda adalah model statistik yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor untuk menjelaskan atau memprediksi variabel terikat. Selanjutnya ada uji hipotesis. Yang pertama ada uji tape atau parsial. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan T-hitung dengan T-tabel. Jika nilai T-hitung kurang dari nilai T-tabel, variabel independen secara individual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai T-hitung lebih besar dari nilai tabel, variabel independen secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Yang kedua, berdasarkan probabilitas atau p-value. Jika nilai probabilitas atau p-value lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai probabilitas lebih besar atau sama dengan 0,05, maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Yang kedua ada uji F atau simultan. Kriteria pengujian dan uji simultan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Bila F hitung
F-tabel variabel independen secara serentak tidak berpengaruh terhadap dependen. Bila F hitung F-tabel variabel independen secara serentak berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua, berdasarkan probabilitas, jika probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen secara serentak berpengaruh terhadap variabel dependen dan sebaliknya. Yang ketiga ada uji determinasi atau R2. Menurut Priyanto 2015 dalam Imron Suhardi 2019, analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen X1, X2, dan seterusnya secara serentak terhadap variabel dependen Y. Koefisien ini menunjukkan beberapa besar persentase variasi variabel dependen R2 sama dengan 0. Maka tidak ada sedikit poin persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya R2 sama dengan 1. Maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel responden adalah sempurna. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.